bisa difoto atau dikirim. Puji nama Tuhan, kita akan mulai. Bapak Ibu, kita akan bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian penyembahan kita yang menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya kebenaran di dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi penolong dan penyelamat dalam hidup kita. Hanya Dia yang senantiasa memberikan pengharapan bagi setiap kita. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, aku tetap kepadamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama kita menaikkan pujian lebih lagi. Katakan Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kebenaran-Mu, menyatakan janji-Mu kepadaku. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap kepadamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang berdiri, semua kita menyatakan Yesus kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Engkau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, mari semua nyatakan di hadapan Tuhan bahwa hidup kita hanya bagi Tuhan. Ya, setiap hati kami tetap menyembah Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Bersama mereka menyatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ini sembah kami, ini syukur kami Tuhan, ini pengagungan kami hanya bagi-Mu Yesus, Allah penyelamat hidup kami. Haleluya, syukur. Haleluya, Yesus satu-satunya pengharapan hidup kami. Yesus satu-satunya juru selamat bagi setiap hari. Biarlah setiap hari ini Tuhan, kami datang menghampiri-Mu, menyatakan syukur kami, sebab Engkau baik.
bagimu Yesus. Iya, ini pujian pengakuan kami. Setiap hati kami terus menyatakan bahwa Engkau satu-satunya kebenaran dalam hidup kami, bahwa Engkau satu-satunya Allah penyelamat bagi setiap hidup kami. Dan biarlah Tuhan sore hari ini lewat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, itu bukti bahwa kami tetap mengagungkan Tuhan, kami tetap meninggikan Tuhan. Dan hanya Yesus yang menjadi pusat dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus, ada di bait-Mu yang kudus di tempat ini. Kami mau tetap terus mencari perkenanan Tuhan. Kami tetap rindu untuk terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah Bapak lewat waktu sore hari ini, waktu pemuridan bagi setiap kami tetap percaya bahwa Tuhan yang akan terus pegang kendali untuk setiap hidup kami sore hari ini yang sudah hadir di tempat ini. Bahkan Tuhan yang pegang kendali untuk seluruh area yang ada di bait-Mu ini ya Bapak. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pemuridan sore hari ini. Biarlah kuasa Tuhan saja yang mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu senantiasa berasal daripada Tuhan. Bahkan setiap perkataan firman Tuhan, bahkan setiap materi sore hari ini yang akan kami terima, itu akan sangat mengubahkan hidup kami untuk boleh senantiasa dekat kepada Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, ketika kami melakukan firman-Mu, kami menghidupi firman-Mu lewat setiap materi demi materi yang sudah kami terima, kami percaya bahwa kami rindu hidup kami akan diubahkan Tuhan. Bahkan hidup kami akan menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain, bagi setiap orang-orang yang kami temui. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami, dan Engkau yang memimpin jalannya ibadah pemuridan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima setiap materi yang akan dibagikan sore hari ini. Mari setiap kita yang sudah siap menerima materi bersama-sama katakan amin. Mari silakan kembali duduk dalam hadirat. Shalom semuanya. Sore hari ini dirapatkan, minta tolong dirapatkan. Ayo maju ke depan. Sudah absen semua, yang belum absen, ayo absen dulu. Ya, yang belum absen, tolong diabsen dulu. Ayo ke depan aja, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Oke? Ya, kakak-kakaknya juga. Oke. Hari ini kembali saya minta tolong duduk berdua-berdua. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Jangan sampai cowok dengan cewek. Nanti ada pihak ketiga yang berbahaya, ya. Ayo, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Yuk, berdua-berdua. Yang berlima silakan mohon dipindahkan. Berdekatan, Mbak Frida. Nanti di tengah-tengah ada yang aneh loh. 1, 2. Nah ini berlima. Yuk maju ke depan 1. Yang berlima silakan salah satu maju ke depan. Nah yang berdua silakan pinggir ke kanan. Pak sebelah kanan ini. Nah gitu. Oke. Yang belakang juga. Kak saya lupa namamu, siapa yang pakai jaket hitam itu siapa namanya? Randy. Oh ya Randy. Oke. Ya berdua-berdua. Yang cowok juga berdua-berdua. Nah, minta tolong, yang ini bertiga ini minta tolong. Salah satu tolong temani, boleh sama Pak Indra, boleh
satu minta tolong ditemani siapa gitu. Ibu gembala minta tolong bantu saya jadi asisten sekarang hari ini. Ya, hari ini kita akan mereview. Saya tidak mau melanjutkan dulos dahulu supaya kita lebih jelas juga tentang kelas pemulihan kita ini gitu ya. Yang pertama saya akan sampaikan tujuannya adalah membuat kalian menjadi murid Kristus. Jadi katekisasi ini bukan hanya kalian diberi pelajaran, pengajaran, apapun lah itu namanya, tetapi itu bisa dilakukan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat, menimbang, dan mungkin bisa kita sepakati mulai minggu depan kelasnya berubah menjadi dulos dan acaranya diganti jam 17.30. Bagaimana? Karena saya lihat yang dari Yosuke kan pulangnya jam 3, pasti capek, butuh istirahat. Nah, supaya dapat materinya utuh. Terus yang kakak-kakak juga yang dari NTT mungkin masih ada PKL atau apa, kuliahnya juga mungkin sampai membutuhkan waktu istirahat. Jadi supaya nggak terlambat gitu ya. Nah, ada yang keberatan kira-kira. Jadi 5:30 mulai tet, pokoknya 5:30 mulai tet. Apa perlu kasih bel ke gereja ini ya? Jam 5:30 mulai, 6:30 selesai gitu. Harapan saya kalau tepat waktu itu bisa 1 jam saja selesai. Gitu. Karena kita akan banyak praktek sebagai hamba Tuhan. Sebagai hambanya Tuhan ya. Kita akan lebih banyak praktek gitu ya. Nah, setuju apa tidak? Setuju ya? Kayaknya lebih longgar kalau jam segitu gitu kan. Karena nanti akan ada prakteknya gitu ya. Praktek apa Pak? Praktek sikat gigi lah. Enggak lah. Kita akan praktek benar-benar. Kita kan diminta Tuhan untuk jadi pelaku firman ya kan, bukan jadi ahli kitab-kitab Taurat gitu ya. Oke. Sekarang yang pertama akan saya berikan, tolong dibuka. Sekarang yang pertama akan saya berikan kembali masalah ayat saat teduh. Nah, yang kakak-kakak yang baru, kita lihat belum ada yang pernah ngisi, belum ada yang mengumpulkan. Adakah kesulitan dari kalian sehingga membebani pikiran kalian dan tidak berani mengungkapkan untuk mengerjakan ayat 1? Silakan. Loh, kok diam? Adakah yang membebani? Kira-kira? Minta tolong dikembalikan ke sesuai yang ada namanya, punya siapa dikembalikan. Adakah yang mengalami kesulitan? Loh, nggak apa-apa. Gini loh, Bapak ini membelajari kalian supaya kalian itu tidak hanya jadi orang Kristen biasa, tapi bisa membimbing keluarga, saudara, ya, kakak, teman, gitu. Nah, coba anak Kletus itu namanya anak Kletus. Siapa? Tidak. Rosario ya Rio itu. Rosario ya Rio itu. Begitu ya. Karena akan sangat-sangat berdosa kalau Bapak ini mengajarkan kalian jadi ahli-ahli kitab Taurat, tapi tidak pernah melakukan, gitu ya. Nanti yang ditanya Bapak sama Ibu, apa yang kamu kerjakan untuk anak-anakmu, untuk domba-dombamu, tak jadikan ahli kitab-kitab Tuhan, gitu. Waduh, saya langsung dibuang sama Tuhan. Nyala dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, gitu ya. Nah,
itu supaya kita juga tidak seperti itu di hadapan Tuhan. Bukan Bapak memaksa, tapi Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengerti jalan-jalannya, mengenal Dia, gitu ya. Agustina ada. Nah, saya salut sama Agustina. Agustina ini baru ikut tapi langsung mengerjakan sudah semua. Punya Agustina juga sudah. Sebelum sudah semua. Ya. Coba perhatikan yang sudah menerima ayat saat teduh. Coba diperhatikan. Di depan ada tulisan apa itu? Di depan ada tulisan apa? Di pojok sebelah kanan ada tulisannya. Di pojok sebelah kanan itu ada tulisannya apa? Ya pakai bolpen merah itu loh, tulisannya apa itu? Hah? Angka. Coba perhatikan. Angkanya itu berbeda-beda kan? Ya, berbeda-beda. Benar ya? Nah, itu poin kalian. Ya, poin kalian. Tuh. Nah, sudah Bugem sudah punya mana punya? Ya punya Jessica sudah. Ya. Sekarang yang sudah mengerjakan saat teduh terakhir tolong dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan. Yang tidak ikut kemarin ya memang sabar. Jadi Bapak itu bukan menilai dari benar atau salah, tetapi yang penting adalah respon. Ya, Tuhan juga begitu. Tuhan nggak melihat kita benar atau salahnya, tapi respon hati kita. Kalau Tuhan nyalah-nyalahkan, contohnya anak yang meminta harta warisannya sampai habis, kan dikasihkan semua tuh sama bapaknya, ya kan? Nah, tapi tangan seorang ayah, seorang bapak tetap terbuka bagi anak-anaknya untuk kembali. Anaknya memang salah, tetapi respon kembali kepada bapaknya, nah, itu yang lebih penting. Kak, pindah sebelah sini kak. Ibu pindah sebelah kiri sini bu, minta tolong. Ya, kakaknya yang barusan datang itu tadi, di depan sini kak. Yo, jadi yang siapa yang barusan datang? Nah, pindah satu aja di sini. Coba. Oke, nah berdua ya, kita belajar berdua. Kenapa berdua? Nanti kalau bertiga lebih bahaya lagi ya. Oke, gitu ya. Jadi responnya kita semua terhadap Tuhan itu lebih penting daripada benar atau salahnya. Kalau salah masih bisa dikoreksi, benar kan? Kan masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berubah. Ya, itu ya. Jadi ada poin sudah dikumpulkan, Google. Ya. Itu yang siapa punya virus sudah dikasih? Sudah. Oke. Sekarang Bapak tanya, siapa yang nilainya 6? Angkat tangan. Yang tinggi. Siapa? Tuh, cuma satu. Siapa yang angkanya 5? Ada yang angkanya 5? Ada yang angkanya 5? Nah, kebetulan orangnya nggak hadir hari ini. Cuma satu juga. Tuh, Bapak pegang. Punyanya Raymond. Raymond masih kecil, masih SMP, tapi dia mau belajar. Nah, itu maksudnya Bapak, ayo kita belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia. Yang angka 4, berapa orang? 1, 2. Nah, Vero itu nggak ikut karena waktu itu makan di Batu ya Vero ya, tapi dia mau mengejar, gitu ya. Dia mau belajar tahan. Nah, kalau yang lainnya nggak saya sebutkan, ya. Jadi yang lainnya, ayo belajar. Sekali lagi, Bapak tidak menilai benar atau salahnya. Nah, sekarang ayo semuanya dibalik. Yang
yang tadi terima ayat 1, ayo dibalik. Belakangnya ada tulisan. Ada tulisannya enggak? Siapa yang mau ke depan berani membacakan tulisannya? Salah satu yang tadi terima. Rida. Ayo. Boleh, tidak apa-apa. Kita sedang mempraktekkan semua firman Tuhan. Oh, Zeblon. Boleh. Gantian, habis Zeblon terus Kak Frida ya. Coba satu. Oke. Di sini aja, ngapain di situ? Yuk. Nah, silakan Zeblon dibaca. Biar dengar. Ya, dibaca. Kalau yang megang. Ayo semangat Zeblon, jangan kendur, hadiah dari Tuhan sudah disediakan. Jadi berlarilah menjauh dari hal-hal yang menghalangi Zeblon bertambah untuk mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Roh Kudus terus menumbuhkan Zeblonnya. Amin. Amin. Itu pesannya. Jadi respon seperti itu. Thank you Zeblon. Sekarang Kak Frida. Kasih applause dulu buat Zeblon. Sekarang Kak Frida. Ya. Di atas Kak Frida, jangan di bawah. Terus ditingkatkan ya anak cantik. Rema doa jangan lupa ditulis ya. Doa tersebut akan menuntun langkah-langkahmu dan membuka pintu-pintu tertutup milik orang lain. Engkau akan dipakainya menjadi pendobrak bagi pintu yang terselubung ataupun tertutup. Lewat suara hati dan mulut engkau akan dijadikan kesayangannya. Ada satu karunia yang sudah Tuhan tanam secara khusus dalam dirimu, anakku. Kiranya Roh Kudus terus menulis. Terima kasih Kak Frida. Nah itu, jadi lewat apa yang ditulis di sini itu Bapak bawa dalam doa. Nah, untuk apa? Bapak minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pesan kepada kalian. Bukan untuk gini, ini salah, kemudian Bapak coret semua gitu. Enggak. Bapak cuma baca-baca, seperti ini, pertumbuhannya seperti ini. Nah ini dibawa sama Bapak ke Tuhan. Ya, bukan sekali lagi bukan masalah salah benar, tapi respon kalian kepada Tuhan itu yang menuntun kalian untuk mengenal Tuhan. Gitu ya. Ya, jadi nanti mulai diisi. Oke, next, Ibu minta tolong dibantu lagi. Materi 1, pertobatan sejati. Siapa yang belum dapat materinya? Boleh angkat tangan. Ya, Ibu tolong dibagikan. Nah, Agustina belum dapat ya? Materi ke-1 judulnya pertobatan sejati. Siapa yang belum dapat boleh angkat tangan. Nanti kalau nggak kebagian, Bapak akan catat. Jadi hari Minggu bisa bawakan ke gereja. Silakan angkat tangan. Jangan takut kalau angkat tangan. Dalam Tuhan, yes, gitu loh. Nah, yang belum dapat materi pertama, pertobatan sejati. Siapa yang belum dapat?
dapat silakan. Boleh angkat tangan, gratis, tidak dipungut biaya, apalagi pajak, ya. Habis. Nah, nanti ada kertas kosong. Ini Ibu ada kertas, tolong ditulis di belakangnya. Nah, ini aja deh, nggak apa-apa. Pulpennya ada Ibu? Kalau nggak ada, ini pulpen. Kenapa Bapak bagikan lengkap? Soalnya itu tadi kita akan lebih banyak praktek di Dulos, gitu ya. Yang banyak praktek itu Dulos dan Destiny. Nanti ada prakteknya. Destiny juga kita akan lebih banyak praktek. Gak apa-apa, tulis saja yang belum dapat. Oke, angkat tangan lagi silahkan yang belum dapat materi kedua, hidup dalam kasih Bapa. Yang belum dapat, Pak Indra minta tolong dibagikan. Nah, Ibu bagian nyatet yang materi 1 dulu. Itu yang baru-baru nanti minta namanya aja. Angkat tangan silahkan yang belum dapat materi kedua, ya. Materi kedua. Kayaknya Agustina yang dapat materi itu berapa? Berapa? Kedua atau ketiga itu ya. Nanti setiap minggu silakan dibawa ya. Minggu depan Bapak kasih yang belum punya map, Bapak kasih map. Ya, yang belum kebagian ditulis saja, tidak apa-apa. Yang belum kebagian nanti ditulis namanya. Bapak tahu yang kurang siapa saja, nanti minggu dibawakan ya. Sudah semua. Tidak apa-apa, nanti yang belum dapat nanti nulis namanya ya. Di data. Siapa yang belum dapat? Ibu, siapa lagi yang belum dapat? Ada yang belum dapat itu tadi? Materi 2. Siapa yang belum? Nah itu ditulis saja, nggak apa-apa. Materi 2 tadi kan materi 1. Nanti yang Agustina sama teman-temannya kan baru. Ini kan belum dapat sama sekali toh. Ini nanti kebagian. Enggak? Belum kan? Nah nanti hari Minggu ya. Yang adik-adik yang baru ini hari Minggu ya. Hari Minggu kan ibadah jam 9 pagi. Nah nanti dikasih sama Bapak. Jadi Jumat bisa mengikuti. Oke, sekarang materi selanjutnya. Materi ketiga adalah kesembuhan batin. Ya, kita tolong Pak. Bagikan juga bagi yang belum punya kesembuhan batin. Nanti kalau Pak Indra, Opa John nanti dapat sendiri. Hari ini tidak diberikan. Nanti yang jemaat famili dicetakkan sendiri sama Bapak.
materi ke 3 ya. Gak apa-apa, memang apa namanya ini tadi Bapak cuman bawa 15. Jadi kalau yang Rio, kamu lah sudah dapat semua toh? Ayo. Nah itu salah satu contoh tidak bertanggung jawab. Oke, Rio, khusus Rio, gak usah dikasih. Nanti dicetakkan sendiri sama Bapak, ya. Besok dikasihkan ya. Khusus yang adik-adik SMA nanti dibawakan sendiri. Ini biar kakak-kakak NTT dulu. Oke. Nah. Sudah? Oke. Sudah. Siapa yang belum? Nah itu ada yang belum. Ini sampai siapa? Berapa orang? Ya. Oke. Materi keempat, hati yang merdeka. Nah ini silakan. Nanti tolong lapor ya yang belum dapat full materinya, nanti bilang ke Ibu Gembala ya supaya dicatat namanya ya. Ada 7 materi ya, kalau Kak Talita dapat terus materinya ini sampai terakhir Kak Talita ini. Jadi gereja kita juga mempraktekkan itu ya, mempraktekkan apa? Mempraktekkan yang namanya menghargai seorang anak, menghargai jemaat. Kan kalau dalam kasih Bapa kemarin kan Tuhan itu menghormati kita dengan apa? Dengan memahkotai kita. Ya. Siapa yang hafal memahkotai kita itu ayatnya di mana? Memahkotai itu di mana? Talita hafal enggak Talita? Nah itu Bapak Sorgawi itu menghargai kita. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dalam Mazmur ayat Mazmur 103 ayatnya yang ke-4b. Nah, jadi Bapak juga mempraktekkan ini, mempraktekkan menghargai kalian. Menghargai kalian apa itu tadi? Kasih poin, oh dapat poin segini. Absensinya, oh dapat berapa poin. Nah, gitu. Ya, sudah? Oke, materi yang selanjutnya baptisan air. Siapa yang belum dapat? Baptisan air. Siapa yang belum dapat materinya? Silakan angkat tangan. Baptisan air. Siapa yang belum dapat? Tidak apa-apa. Apa namanya itu? Nanti yang belum dapat materi berapa-berapa nanti ditulis sama ibu. Baptisan air. Bapak Surgawi tidak pilih kasih, jadi Bapak juga nggak pilih kasih. Dengan Talita meskipun aktif juga Bapak nggak pilih kasih dengan yang lain. Tapi ya Bapak juga menghargai Talita sendiri, nanti ada sendiri. Gitu ya. Kemarin dulu aja sudah Bapak kirim bom ke kos-kosannya. Sama kayak Kak Frida itu, tak kirimi bom, nggak tahu bom apa isinya.
Itu. Kamu belum. Ada lagi? Oke, siapa yang belum? Ya, sudah. Evan sudah dapat. Siapa yang belum? Lapisan air. Ada lagi? Nah, itu. Gak apa-apa, jangan malu-malu ya. Oke, tenang saja. Sudah. Ya, ini selanjutnya baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, yang terakhir kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak dapat nih kemarin yang itu. Ah, iya, sudah dapat materinya belum? Ya, nanti ditulis materi berapa yang nggak dapat ya. Ya, yang terakhir kepenuhan Roh Kudus. Nah, kalau sama tidak boleh lah, atau dibagikan teman-temannya yang belum. Kepenuhan Roh Kudus kalau dibagikan. Ya. Karena masuk berarti. Aduh, tidak. Besok hilang lagi denda 100.000. Hari ini bawa bolpen semua. Nah, minggu depan bawa bolpen ya. Ya, yang ini kakak-kakak yang baru sudah dapat kemarin ya materi kepenuhan Roh Kudus yang terakhir kemarin. Siapa namanya itu? Hah? Angel aduh, terlalu banyak soalnya. Angel puas ya kan? Nah, belakangnya hafal sudah. Ya, yang kepenuhan Roh Kudus yang belum dapat silahkan. Gak apa-apa, yang belum dapat nanti ditulis, nanti dicatat kurangnya materi berapa saja. Oke ya, sudah semua ya. Oke, nah sekarang berdua. Ibu minta tolong di depan ibu, dampingi anaknya. Oke, sekarang bapak tanya, dari materi 1 sampai 7 ya wis berapapun ya berapa kali pun masuk, kapanpun masuknya, nah, ngomongin bapak satu persatu. Dari materi 1 sampai 7 ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau bertanya? Pak, saya kurang paham ini apa maksudnya? Silahkan, boleh. Enggak usah malu lah.
ada yang nggak paham atau materi didapatkan, siapa yang tidak paham. Jadi materi disciple adalah mempersiapkan kita untuk berjalan bersama Tuhan. Makanya awalnya dari nol, orang yang berdosa sampai terima Roh Kudus. Jadi terima Bapa, terima Yesus, terima Roh Kudus. Tiga-tiganya harus terima, ya, baru bisa menjadi hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Ya, jangan kalau Bapak bilang dalam kelas ini hamba Tuhan, jangan selalu berbicara, oh kalian akan dipatenkan jadi pendeta, gitu, enggak ya. Tapi kita mau menghamba, benar-benar menghamba. Ya apa sih menghamba kepada Tuhan sebagai penguasa tertinggi? Ya. Ada materi yang menjadikan Tuhan sebagai penguasa tertinggi. Materi berapa ayo? Nah, yang mengikuti materi berapa ayo? Materi 1. Materi 1. Jadi materi 1 di halaman di slide nomor 11. Kalau salah itu halaman ketiga kali ya. Apa sebenarnya percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau kita menyatakan Yesus adalah Tuhan kita, berarti namanya Tuhan, Tuan. Kalau Tuan itu antara majikan dan buruh, majikan dan pembantu, bos dan pegawai, gitu ya. Nah, itu namanya Tuan, gitu ya. Tuhan juga sama. Tuhan adalah objek, ya, objek subjek tertingginya kita. Bukan hanya subjek juga, termasuk objek tertingginya kita, arah kita, tujuan kita. Jadi dia adalah penguasa tertinggi atas hidup kita. Nah, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus, menjadikan dia penguasa dan pemilik hidup kita secara pribadi. Ya, itu maksudnya. Kalau kita menjadikan Yesus benar-benar Tuhan kita, ya dia yang harus menguasai kita sepenuhnya. Ya, itu makanya kenapa kita harus tahu Allah kita, gitu ya. Allah kita ini kayak apa sih? Yesus itu kayak apa sih? Roh Kudus itu kayak apa sih? Ya, itu ya. Jadi kita mau benar-benar belajar bahwa kita harus taat, setia, ya. Bukan hanya ibadah saja, tapi dalam hal lainnya. Kalau kita belajar mulai dari yang kecil-kecil, ya kita juga pasti akan dipercayakan ke yang lebih besar. Ya, kalau kita memberikan waktu sedikit, ya mungkin hadiahnya sedikit. Ini bukan masalah teori kemakmuran, bukan. Gitu. Tapi Tuhan sedang mempelajari kita sedikit demi sedikit menapak, gitu ya, kayak tangga, gitu kan. Sekarang kelas 1, misalkan kelas 1 SMA. Otomatis pelajarannya lebih ringan daripada kelas 2, bener nggak? Nah, itu maksudnya Bapak, ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, Bapak lanjutkan. Bapak lanjutkan dengan apa? Dengan kemarin saat teduh. Saat teduh kemarin ada hari dan tanggal. Mungkin Bapak ada yang salah cetak juga, gitu ya, karena memang mungkin waktunya Bapak juga pas padat banget, jadi agak selindro-selindro, mohon dimaafkan, gitu ya. Kemudian ada ayat bacaan, kemudian ada ayat rema yang didapat, kemudian ada rema untuk doa, ya. Misal Sabtu tanggal 13 bulan 6 2026, ayat bacaannya adalah Mazmur 103 1-3. Dari Mazmur pasal 103, Mazmur pasal 103
103 ayatnya 1-3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak kasih contoh satu lagi ya. Bapak kasih contoh ayat rema yang didapat. Oh, aku kok dapatnya di ayat ketiga ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak kasih contoh bapak sendiri. Waktu itu bapak dosanya mungkin besar ya. Kemudian ketika bertobat, Tuhan menyadarkan bapak bahwa Dia mengampuni saya. Apalagi waktu itu saya juga punya sakit ya, karena mungkin juga termasuk dosanya bapak gitu. Tapi Tuhan merawat bapak dengan menumbuhkan iman, hanya dengan air dan peralatan mandi bisa sembuh ya. Jadi sakitnya bapak dulu itu memang bapak punya kelainan genetika. Nah, ketika bapak dalam terlalu jauh dalam dosa, akhirnya sampai ke kubangan lumpur babi ya. Itu kan tadi di awal baru cerita tentang anak yang hilang itu kan, yang minta segala kekayaan. Akhirnya sampai ke kubangan babi. Kemudian bapak itu mengalami goncangan hidup, sakit penyakitnya datang ya. Kalau kalian baca di kitab Ayub mirip kayak gitu, bekasnya juga masih ada yang tersisa gitu ya. Bekas di kulitnya bapak masih ada yang tersisa, bekas sakit itu ya. Nah, di situ bapak mendapatkan ini ternyata Dia yang mengampuni. Nah, doanya apa? Tema doanya, kalau kita diingatkan, berarti kalau kita diingatkan akan dosa kita, boleh doanya mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau sudah mengampuni aku dan menyembuhkan penyakit. Gitu. Kalau belum terlewati pada saat itu ya, bapak masih sakit, otomatis doanya bapak adalah, Tuhan tolong ampuni segala kesalahanku, tolong sembuhkan penyakitku, kuatkan aku dengan Roh Kudus. Boleh ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, kenapa bapak buat seperti ini? Fungsinya apa? Supaya kalian tiap hari membaca Alkitab, pasti. Yang kedua, dengan adanya membaca dan menulis, kalian akan ingat ayat Alkitab ini begini. Itu yang bapak latih. Lalu yang selanjutnya adalah mendoakan diri sendiri, mendekatkan juga dengan Tuhan, dan bisa dipakai Tuhan ketika suatu saat ada orang lain yang mengalami sama dengan kalian bisa mendoakan. Gitu ya, itu fungsinya. Jadi bapak buat seperti ini bukan main-main, gak asal-asalan. Fungsinya itu untuk itu, gitu ya. Jadi belajar untuk diri sendiri, tapi juga Tuhan akan menuntun kita bisa mendoakan orang lain. Oke, gitu ya Kak Frida ya. Gitu ya. Nah, kan malu dong. Misalkan kita datang ke persekutuan doa atau mungkin ya persekutuan remaja, kemudian yang memimpin pujian tiba-tiba minta tolong, dengan hormat dan kasih Tuhan, saya minta tolong Kak Frida untuk mendoakan memulai acara persekutuan doa malam ini. Kalau nggak bisa doa, masa jawab begini? Masa gitu? Nah, ya kan? Jadi kita mempersiapkan, gitu ya. Oke, deal. Loh kok pelan? Deal? Kurang keras lagi, deal? Nah, janji sama Tuhan ya, bukan janji sama Bapak. Oke, sekarang Bapak akan belajari
langkah selanjutnya untuk minggu depan dimulai T. Yuk, kita akan kembali lagi buka Mazmur 103. Tetap aja di Mazmur 103 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Sekarang lembaran yang terakhir tadi, materi yang terakhir adalah kepenuhan Roh Kudus ya. Kepenuhan Roh Kudus. Sudah kepenuhan Roh Kudus. Itu kan ada lembaran kecil, ada yang lembaran utuh. Nah, di sini ditulis Mazmur 103 ayatnya juga ditulis titik 2 1 sampai 3 ya. Nah, nanti pergantian ya. Di lemari ada bolpen enggak? Nggak ada ya, habis ya waktu itu ya. Nanti minggu depan buat bolpen ya. Tadi Bapak lupa untuk menyampaikan, mohon dimaafkan. Sudah ditulis Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 ya. Ayatnya kalau sudah ditulis, terus bawahnya ditulis angka 1. Angka 1 sudah. Kalau sudah ditulis 103, nanti gantian aja bolpennya, nggak apa-apa. Tadi yang di absen tadi ada bolpen ya Bu? Di absensi tadi kan ada bolpen. Nah itu minta tolong siapa dipinjamkan ke siapa ya. 103 atau boleh dicatat di HP juga boleh, nggak masalah. Pokoknya mencatat dulu biar nanti mengerjakannya bisa. Nomor 1 adalah teguran Tuhan. Tulisannya teguran Tuhan. Teguran Tuhan. Dia yang tadi Bapak katakan, oh aku dapat di ayat 3, ini kan masalah doa. Nah kalau ayat saat teduh selanjutnya nanti seperti ini. Teguran Tuhan, contoh Bapak tadi dapatnya di ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak belum melewati masalah itu belum. Nah, teguran Tuhan adalah saya masih berdosa dan harus bertobat. Yang menyembuhkan segala penyakit. Ini contohnya saja. Contohnya saya harus minta ampun karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti mengampuni. Boleh. Atau teguran Tuhan yang lainnya, silakan pilih. Bapak buatkan contoh saja. Silakan tulis mana yang menurut kalian cocok. Yang kedua, opsi teguran Tuhannya adalah saya tidak pernah memuji Tuhan. Di situ kan pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya nggak pernah puji-pujian sama Tuhan. Nggak pernah ngomong Allah itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Dulu itu kayak gitu saya. Nggak pernah puji-pujian, ya cuman dengerin aja ke gereja, paling ya nyanyi kalau seneng, kalau nggak seneng ya nggak nyanyi gitu ya. Nah, itu namanya teguran Tuhan. Boleh dicatat di HP, boleh di notes, boleh. Nanti juga di grup Bapak pasti kasih ya. Tapi yang penting silakan ditulis dulu. Oke, sudah. Nomor 2,
perintah Tuhan. Kalau tadi teguran, yang nomor 2 adalah perintah. Saya kasih contoh di ayat 2. Jangan lupakan segala kebaikannya. Contohnya, jadi begini, kalau perintah Tuhan, di situ kan ada jangan lupakan segala kebaikannya. Berarti apa? Saya harus ingat segala kebaikan Tuhan. Itu perintahnya. Kebaikan apa saja? Diberkati, sekolah gratis, dapat beasiswa, kemudian pekerjaan juga disediakan, makan, minum, tidur juga bisa, ya, main-main juga masih bisa, kan? Itu kan segala kebaikan Tuhan. Oke, contoh yang lain lagi perintah Tuhan apa? Oh ya, di sini perintahnya memuji Tuhan dan jangan melupakan kebaikannya Tuhan, ya. Ya, saya kalau pujilah Tuhan, misalnya perintah Tuhan, disuruh memuji Tuhan, berarti saya harus sering bermazmur, gitu ya. Saya selama ini tidak pernah, kalau dalam ibadah tidak pernah memuliakan nama Tuhan. Berarti saya harus memuliakan nama Tuhan waktu ibadah. Dengan apa? Dengan mulut, ya. Oke, sudah perintahnya ya. Yang tadi teguran terus perintah. Sekarang yang ketiga. Tiga janji Tuhan. Yang nomor 3 adalah janji Tuhan. Kalau dari Mazmur 103 ini, janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah segala dosa saya pasti diampuni, segala kesalahan saya pasti diampuni. Kalau saya sakit pasti disembuhkan. Itu janji Tuhan. Sudah dicatat ya, Frida? Ya, gitu ya. Gampang apa sama? Ayatnya nggak banyak-banyak. Nanti yang ditulis di situ juga nggak banyak-banyak. Kalau kalian perhatikan kan 21 sampai 35 ini agak panjang. Memang satu bagian utuh. 2 sampai 9, 9 sampai 10, 11 sampai 14, 19 sampai 22, 22 sampai 27. Pendek-pendek ayatnya. Kalian pasti Bapak kasih pendek-pendek. Ya, mungkin satu pasal itu pasti dipotong-potong supaya bisa ya. Sudah paham? Ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Tit, apa toh? Yakin? Bu Gembala mau tanya? Pak Indra, Pak John mungkin, atau siapa yang mau tanya? Silakan. Nggak ada? Tit ya? Oke. Jadi sekarang mulai minggu depan kita akan belajar ayat seminggu ini nul. Nggak ada ya, seminggu ini istirahat sambil mempersiapkan diri. Kalau perlu doa, kalau perlu yang kemarin belum ngisi-ngisi belajar diisi saat tentunya ya. Apa belajar itu untuk belajar doa kalian. Nah, minggu depan kita akan mulai lagi kelas dulusnya ya. Memang harus ada istirahatnya. Nanti di dulus devotion destiny juga ada. Destiny juga ada. Dulus sama devotion ada restnya. Oke, sudah semua ya? Sudah paham ya? Oke. Jadi nanti akan belajar namanya hamba itu dia pasti juga diperintah sama tuannya. Benar ya? Kalau salah
jemaah juga pasti ditegur sama tuannya, ya hamba ya. Tapi kalau waktunya gajian ya gajian, gitu kan? Nah, ada hadiah yang Tuhan pasti berikan buat saya. Ya, Bapak nggak tahu hadiahnya apa, itu urusannya Tuhan dengan kalian. Oke, sudah? Tidak ada yang bertanya? Ya, oke, kalau itu kita akan tutup. Saya minta tolong Ibu Gembala ke depan. Absennya sudah semua? Kalau yang belum absen silakan absen ya. Kalau yang belum absen silakan absen. Sebelum kita tutup, kita mau seperti biasa, kita mau kasih jalankan kolektan untuk pekerjaan Tuhan. Sambil kolektan dijalankan, kita mau angkat satu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, dari kekasihku padamu, menebus dosaku, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, biarkan aku pujian dengan tidak dengan getar hatiku dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang sayangi sayang sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anakmu, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa untuk kelas komunitas. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kelas komunitas sore hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya Bapa, setiap kami yang sudah hadir saat ini akan diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, bahkan kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan serupa dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, bahkan kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu di tempat ini. Mari Allah Roh Kudus biarlah setiap taburan benih persembahan ini boleh menjadi pelebaran jalan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati setiap kami yang sudah memberikannya, bahkan memberkati setiap kami yang juga belum sempat memberikannya. Kami percaya berkat yang Tuhan turunkan atas setiap kami itu boleh kami terima dengan penuh sukacita. Dan biarlah semuanya ini Bapak hanya kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus saja. Dan sebentar Bapak kami akan mengakhiri kelas komunitas sore hari ini. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi setiap kami. Ketika kami meninggalkan ruangan ini, kami di dalam perjalanan, bahkan kami tiba di rumah tanpa kekurangan satu hal apapun, karena kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai setiap perjalanan kami. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami, dan kami percaya berkat yang Tuhan turunkan atas Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub,
Berkat itu juga yang Tuhan turunkan bagi setiap kami di tempat ini. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sore hari ini bersama-sama katakan amin. Cinta Tuhan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai ketemu hari Minggu ibadah seperti biasa jam 9 pagi ya. Saya minta tolong sama Linda sama Bapak Linda sama Angel. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, ada kopi di depan, kalau mau silakan beli ya. Mau apa?